Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sani Kristelia Reba, NIM 2025818386, jurusan Profesi Guru, bidang studi Biologi, LPTK Universitas Papua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme dan enzim. Sebelum mulai belajar, ibu meminta satu anak untuk doa di depan. Salah satu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Segala puji syukur, memperlihat tinggi dan mulai dengan Maha Kuasa. Ini sebabnya kami mau melanjutkan pembelajaran kita. Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir, boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dengar doa kami dengan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih kakak. Semoga Sebelum ibu mulai, mau tanya siapa yang pernah tahu sistem pencernaan? Ada yang sudah belajar sistem pencernaan kan belum? Sistem pencernaan, sistem ekskresi beda dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu berawal dari mulut. Mulut, tenggorokan itu dibilang esophagus. Esophagus baru ke lambung. Dari lambung ke usus. Usus besar. Usus besar. Usus halus. Ya, baru ke anus. Gitu. Jadi yang kita pelajari di sini metabolisme dan enzim. Enzim itu dia ada di dalam mulut. Nanti paling kamu bertanya-tanya dalam kamu diri toh, kenapa samakan? Misalkan samakan nasi. Kenapa nasi dia kering tak bisa makan sampai dalam mulut itu basah? Karena ada enzim yang bekerja di dalam mulut. Nah, yang ibu mau tanya di sini tuh, apa nama enzim yang dihasilkan dalam rongga mulut? Apa nama enzim yang dihasilkan dalam rongga mulut? Enzim yang dihasilkan dari dalam rongga mulut yaitu enzim amilase, terutama petrolin dan lipase lingual. Ya. Nah, jadi enzim yang ada dalam rongga mulut itu enzim amilase yang ada di dalam air liur. Terus apa fungsi enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada rongga mulut? Apa fungsinya? Mengucapkan perubahan menjadi bulat sederhana seperti moltosen. Ya, saja. Baik, benar.
dan kelompok nukleotidain yang disebut konverter. Baik. Yang berikutnya gitu. Selain enzim ada dalam tubuh manusia, dia juga ada dalam tumbuhan. Nah, di sini yang ibu mau tanyakan, jamur apa yang digunakan dalam pembuatan tempe? Yang kalian ketahui. Amilase, lipase, dan protase. Jamur. Amilase, Amilase, lipase, dan protase. itu enzim yang dihasilkan di dalam jamur Rhizopus sp. Jamur itu menghasilkan enzim yang namanya amilase, terus lipase dan protase. Jadi enzim itu selain berada dalam makhluk hidup, itu dibilang di dalam makhluk hidup. Jadi selain ada di dalam manusia, ada juga di tumbuhan dan hewan. Jadi dibilang enzim ada di dalam makhluk hidup. Baik, ibu akan memulai dengan materi. Di sini dibilang metabolisme berkaitan dengan enzim. Berarti metabolisme dengan enzim itu saling berkaitan. Meliputi struktur, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, sifat dan mekanisme kerja serta pengelompokan. Nah, siapa yang tahu metabolisme? Menurut kamu metabolisme apa? Menurut kamu? Metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme. Termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme Bagaimana kamu? Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Jadi metabolisme itu semua reaksi kimia. Menurut kalian itu reaksi kimia itu seperti apa? Menurut bayangan kalian, reaksi kimia itu seperti apa? Sekarang begini, ibu tanya kamu, makan nasi itu ada reaksi kimia atau tidak? Ada. Saat nasi kasih masuk di mulut, mengunyah itu ada reaksi kimia yang terjadi di dalam mulut. Artinya gigi
mengunyah nasi, ada enzim yang tadi, enzim apa? Amilase yang ada dalam air liur, dia membuat nasi itu jadi encer. Kau kan tidak begitu mau, dalam nasi ambil lontar itu, pasti kunyah sampai dia dah halus, baru dibelah. Itu metabolisme itu semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme. Organisme itu apa saja? Organisme itu kan kalian dengan individu makhluk hidup. Berarti ada tumbuhan dan hewan juga. Nah, metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Jadi di metabolisme itu ada anabolisme dan katabolisme. Setelah mengetahui pengertian metabolisme, kita masuk dalam enzim. Nah, yang ada di gambar ini struktur dari enzim. Enzim yang ada dalam rongga mulut itu punya strukturnya kayak begini. Ada kofaktor, ada katalis sistem, ada koenzim, ada apoenzim, semuanya ada holoenzim. Itu bayangan, bukan bayangan, gambarannya seperti ini. Itu enzim itu gambarannya seperti ini. Nah, enzim itu merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya enzim dapat mempercepat berlangsungnya reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, enzim dengan metabolisme itu saling berkaitan. Karena metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme. Nah, sedangkan enzim senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya kalau tidak ada enzim dalam kita punya rongga mulut, berarti nasi itu kita telan antero. So, itu. Jadi metabolisme dengan enzim itu saling berkaitan satu sama lain.
Ini dia punya gambarannya, ada ini itu struktur yang digambar ini, strukturnya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau yang di sini pakai bahasa Indonesia yang kamu mengerti. Jadi struktur enzim itu ada non protein dan protein. Non protein itu ada gugus prostetik. Gugus prostetik itu ada gugus kofaktor dan gugus koenzim. Itu reaksi-reaksi kimia. Nah, sedangkan protein saja itu ada enzim. Itu struktur dari enzim. Kita lanjut lagi. Di dalam enzim juga ada faktor yang mempengaruhi. Enzim itu dia tidak bekerja saja begitu tanpa ada faktor. Jadi di dalam enzim ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Itu ada suhu, ada pH, ada inhibitor. Konsentrasi substrat. Jadi di dalam enzim ada faktor yang mempengaruhi kerjanya enzim. Itu ada suhu, ada pH, ada inhibitor. Inhibitor ini inhibitor dan konsentrasi substrat. Nah, kalian tahu suhu itu apa? Suhu itu apa? Udara, kelembapan. Kenapa? Berapa ya? Berapa persen? 20. Suhu itu apa suhu? Kalau panas itu kalau kita merasa panas berarti suhu badan terasa menurun, panas, naik. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada suhu, pH, dan inhibitor konsentrasi substrat. Itu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya enzim. Terus sifat enzim juga ada. Sifat
Sifat-sifat enzim ada: 1. Tersusun atas protein. 2. Mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. 3. Sebagai katalisator. 4. Bekerja secara spesifik. 5. Bekerja secara bolak-balik. 6. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jadi enzim juga memiliki beberapa sifat, yaitu tersusun atas protein, mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, sebagai katalisator, bekerja secara spesifik, bekerja secara bolak-balik, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Enzim juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu yaitu endoenzim dan exoenzim. Endoenzim yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, sedangkan exoenzim itu enzim yang bekerja di luar sel. Jadi ada enzim yang bekerja di dalam sel dan ada yang di luar sel. Nah, yang di dalam sel itu seperti apa? Terus yang di luar sel. Kalau yang di luar sel, enzim yang bekerja di luar sel itu seperti ada pada dalam mulut. Enzim amilase. Itu dia bekerja di luar sel. Berarti di dalam mulut. Sedangkan enzim yang bekerja di dalam sel itu ada pada lambung. Di lambung juga ada enzim yang bekerja. Kan tidak mungkin kau makan sampai di lambung terus tinggal hanya begitu. Kan pasti ada enzim yang dia bekerja untuk dia menyerap gula, dia menyerap lemak, dia menyerap protein yang ada dalam punya lambung. Masuk ke dalam apa sel darah. Iya kan? Jadi nasi yang kita makan itu nanti dia jadi glukosa. Jadi kita punya nasi sampai cair, kita telan itu kan ada manis-manisnya kan? Nah, nasi itu dikunyah, itu nanti dia rubah ke glukosa. Nah, baru dia masuk di dalam darah. Siapa yang pernah lihat orang kena penyakit gula? Toh, kaki luka-luka, ya kan? Iya. Nah, itu karena apa? Karena glukosa. Karena dia punya di dalam tubuh itu yang mengatur gula jadi glukosa itu dinamakan insulin. Itu proses enzim, metabolisme, reaksi kimia yang terjadi itu ada dalam tubuh kita orang, betul tubuh ini. Nah, seperti yang tadi itu bilang, insulin itu dari nasi kita makan jadi gula, glukosa, di dalam insulin itu nanti dirubah, baru dikasih masuk ke dalam darah. Jadi tidak mungkin kita minum teh gula ini, gula-gula anterior itu masuk ke tidak. Nanti ada insulin yang dirubah itu masuk ke dalam tubuh kita. Setelah dia masuk ke dalam kita tubuh,
baru dia mulai menyerap di dalam kita punya tubuh. Nah, kalau insulin rusak, berarti gula yang kita makan itu toh jadinya kita kena penyakit gula. Jadi di dalam kita punya proses tubuh nih, segala macam metabolisme, reaksi kimia dan enzim itu ada terjadi dalam kita punya tubuh. Jadi tidak selamanya kita tubuh ini tidak ada yang bekerja, tidak. Semua bekerja pada porsinya masing-masing. Jadi gigi berfungsi untuk mengunyah makan. Tenggorokan dibilang esophagus. Tenggorokan itu ada dua fungsi, ada pakai bernafas dengan pakai menyalurkan makanan, minuman. Jadi di dalam itu punya esophagus itu ada, nanti dia kayak begini. Ini lurus, platnya lurus begini. Terus ada daerah ini begini. Nanti kalau yang ini dia turun begini, berarti kita menelan makanan dan air, minuman. Tapi kalau dia begini, berarti kita bernafas. Jadi kan kadang ada yang makan kalau tiba-tiba nasi keluar dari hidung tuh. Nah, itu karena makan sambil berbicara. Proses semua itu tuh dibilang reaksi kimia. Itu proses yang ada dalam kita tubuh ibu, terus kamu. Dari bagian ini ada yang bertanya atau tidak? Ibu mau tanya yang tentang sifat-sifat enzim yang ketiga, yang katalisator itu maksudnya seperti apa? Enzim katalisator. Yang tadi Ibu bilang, dia kan sebagai di dalam mulut kita punya, gitu, kita punya nasi sampai cair, ada enzim. Berarti dia sebagai pencair. Jadi dia mengatur. Ada lagi yang tanya? Kalau tidak tanya, Ibu bagi ini. Ada lembar kerja. Itu dulu 1 dan 2. Biasanya 1, 1. Yang 1 kumpul di kelompok yang 1. 1 ke 1, 2 ke 2. Bikin kelompok. Iya.
pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi masing-masing ke kelompok. Setelah berdiskusi, Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah berdiskusi, kamu laporkan jawaban kalian ke depan kelas. Jadi percayakan satu orang di dalam kelompok untuk baca di depan kelas. Di sini ada nama kelompok, berarti kelompok 1. Nanti tulis di dalam sini. Terus nama-nama ada di sini. Nanti kamu tulis nama. Nah, kelompok 2 berarti 2 toh? Tulis nama. Waktu mengerjakan 15. Waktu mengerjakan 15 menit dari sekarang. Tinggal sabar. Sudah. Tinggal 5 menit lagi.
Tinggal 3 menit lagi. Jadi kerjakan pelan-pelan. Tinggal 2 menit. Tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit, jadi diatur siapa yang dipercayakan untuk membaca jawaban di depan dari kelompok 1, 2, dan 2. Siapa yang dipercayakan membaca di depan, membaca hasil diskusi kelompok kalian di depan. Oke, waktu selesai. Dari kelompok 1 silakan membacakan. Kelompok 1 apa kelompok 2 ini? Kelompok 1 silakan membacakan hasil dari diskusi kalian. Terima kasih. Dari kami kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami yang baru saja kami kerjakan. Pertanyaannya yang pertama, temukan dua komponen utama menyusun enzim. Jawabannya, 2 komponen utama menyusun enzim yaitu bensin protein dan gugusan protein organik atau organik. Yang kedua, soal yang kedua, temukan 2 macam penyusun gugusan protein pada besi. Jawabannya, dua macam penyusun gugusan protein pada enzim merupakan polisorgan dan faktor organik. Ya, pertanyaan ketiga, senyawa apa yang menyusun bagian oksim ini? Jawabannya, senyawa penyusun oksim berupa protein.
Yang keempat, apa sistem aktif dan bagian manakah dari enzim yang memiliki sifat aktif? Jawabannya, bagian dari enzim yang merupakan sistem aktif untuk ini. Yang keempat, pertanyaannya, senyawa apakah yang menyusun gugusan protein yang disebut dengan konsi? Jawabannya, senyawa menyusun gugusan positif untuk disebut konsi merupakan senyawa organik non-protein seperti vitamin nat, fat, dan nat. Yang kelima, senyawa apakah yang menyusun gugusan protein yang disebut dengan faktor? Senyawa yang menyusun, jawabannya senyawa yang menyusun gugusan protein atau disebut faktor merupakan senyawa organik seperti oil, fat, dan milk. Terima kasih. Baik, terima kasih atas hasil jawaban diskusi kalian dari kelompok 1. Yang berikut dari kelompok 2. Baik, terima kasih yang telah diberikan ketika kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama yaitu temukan 2 komponen utama penyusun enzim. Ya, jadi 2 komponen utama penyusun enzim yaitu apoenzim atau protein dan gugus prostetik organik atau anorganik. Soal yang kedua, temukan 2 macam penyusun gugus prostetik pada enzim. Nah, dari soal ini kita mengambil jawaban yaitu 2 macam penyusun gugus prostetik pada enzim berupa koenzim atau organik dan faktor atau anorganik. Soal yang ketiga yaitu senyawa penyusun enzim berupa protein. Dan jawabannya senyawa apakah yang senyawa penyusun enzim berupa protein. Soal yang keempat, apakah sisi aktif dari bagian manakah dari enzim yang memiliki sisi aktif? Bagian dari enzim yang merupakan sisi aktif yaitu apoenzim. Soal yang ke-5, soal yang ke-6, senyawa apa yang menyusun gugus prostetik yang disebut dengan kofaktor? Yaitu jawabannya senyawa yang menyusun gugus prostetik atau disebut koenzim berupa senyawa organik non-protein seperti vitamin, nat, fat, dan NADP. Soal yang ke-7 yaitu terima kasih. Terima kasih. Dari hasil diskusi kalian ada pertanyaan? Ibu, singkatan dari natrium. Itu natrium adventure. Natrium misalnya TP Jur baik. Dengan
senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis sehingga dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia dalam tubuh manusia. makhluk hidup. Nah, dari semua ini berakhirlah pertemuan kita hari ini. Nanti kita bahas di minggu depan. Nah, sebelum berakhir, kembali dulu baik-baik, baru ibu berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Sebelum kalian istirahat, mari kita berdoa. Mulai. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah belajar Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir. Semua terjadi menurut kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan beristirahat, sertai kami untuk kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih semuanya.